kami Dua Popcorn bersama saya Emilia. Saya Yani. Ya, channel ini berisi tentang review film ataupun series apa saja yang kita tonton dan yang lagi hits. Kalau saya hanya sebagai orang yang hobi nonton, sedangkan teman saya dulu sekolah perfilman. Sempet juga jadi animator, habis itu udah nggak lanjut lagi sekarang. Sekarang ya hobi doang juga sih. hobi nonton ya, sama-sama hobi nonton ya. Iya. Oke. Karena hobi nonton, jadi kita daripada ngobrol sendiri doang, mendingan kita sharing-sharing aja kan. Betul sekali. Ya, untuk yang episode pertama ini kami akan mereview film Indonesia. Film Indonesia kita tercinta yang lagi hits dan kita baru nonton ya, Mencuri Raden Saleh. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Anjing, pencet. Mainan. Jadi itu filmnya genre-nya lebih ke tentang heist ya. Heist movie. Heist movie tentang ya. Jadi sebelum kita masuk ke review film, gue mau ngomong, gue nggak nyangka bakal ada yang namanya film heist movie dari Indonesia. Dari sekian banyak, tadi tuh ada poster-poster film barat gitu kan di bioskop, banyak banget poster-poster. Ada film action kayak film hantu kayak apa segala macem. Film Indonesia yang cuman ada, mungkin tadi ada 3 poster film Indonesia. Salah satunya ya Mencuri Raden Saleh ini, dan ternyata sebuah film heist, dan gue kagak tahu menahu sebelum dia kasih tahu kemarin. Saya juga tidak tahu, belum tahu sampai kemarin. Kita juga penasaran, kita coba aja nonton bagaimana filmnya. Jujur juga sama sekali blank ya tentang ceritanya seperti apa, dan bahkan dikirain tuh agak sedikit film komedi action. Nah, dan kita juga tidak tahu Raden Saleh itu siapa. Iya. Dikirain tuh Pak Maaf ya, Raden. pelajaran sejarah tuh nggak ada yang masuk di otak. Durasinya cukup lama ya, sekitar 154 menit, itu 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi Ya. tidak berasa kok. Kalau acting yang di sana tuh yang saya berkesan tuh dengan acting lagangnya bagus. Yap, acting laga ceweknya. Nah, nanti ditonton deh, itu bagus itu bagus actingnya. Jadi tidak kalah dengan yang luar. Jadi kita jelasin dulu ya, tanpa spoiler. Di film ini ada sekitar 6 karakter utama. 2 cewek, 4 cowok. Dan masing-masing punya, ya kayak film heist pada umumnya, masing-masing punya role masing-masing sendiri, gitu kan. peran Ada karakter yang sendiri. lebih jago komputer, ada yang lebih jago apanya beda-beda. Nah, salah satunya yang jago Jago berantem lah. Jago martial berantem. arts gitu. Jago berantem, dan memang ternyata dia memiliki background di taekwondo. Jadi tidak aneh. Nama-nama aktornya itu kalau nanya gue nggak inget. Karena masih muda. Agak mundur Banyak kan dikit mereka ya, masih agak mundur muda ya. dikit. Gue kan kebanyakan nontonnya film luar. Terus jadi kalau Bukannya sombong, tapi memang kadang-kadang anak gue Indonesia kagak nonton sekarang sinetron, berkurang. kagak nonton ya film Indonesia. Kalau lagi ada hype-nya gue nonton, cuman kebanyakan gue nggak gitu ingat nama-nama aktornya karena ya gue nggak sering nonton. Kalau sering nonton mungkin gue ingat gitu kan. Adalah beberapa yang gue inget, misalkan yang zaman dulu punya Nicholas Saputra gitu gue inget. Cuman kalau yang baru-baru ataupun yang ketahuannya itu nih tahu banget zaman. dalam film itu kan ada yang aktor senior juga. Ada. Ya kan? Yang lu Tio bisa sebut Pakusadewo namanya. itu senior. Ya cuman gue nggak gue cuman kayak kayaknya pernah lihat gitu, cuman gue nggak tahu nama-namanya. Ya maklum ya, karena dia juga karya film Indonesia juga belakangan tuh sudah tidak begitu banyak, sudah jarang. Kebanyakan ketutup dengan film-film luar, dan itu sangat disayangin sekali. Mau apa film Hollywood, Korea, memang kalau mau dimaksimalkan lagi itu sebenarnya kita tuh nggak kalah dengan yang luar, ya. Bisa sih, asal duitnya ada.
adalah All about the money. adalah yang penting editingnya bagus gitu loh, karya bagus, sutradaranya bagus, jangan ceritanya bagus. Ngomong soal duit tadi tuh banyak sponsornya. Oh ya tadi Di dalam filmnya itu kelihatan Awal-awalnya banyak sponsor ikut beriklan di dalam film. Ya bisa dibilang lumayan menyatu sih ke ceritanya, cuman kelihatan aja gitu jelas lagi ngiklan gitu. Dan kalau dilihat tadi itu, kalau kita googling ya, itu budgetnya sekitar 20 miliaran gitu. Ya, which is Lumayan ya. sih buat satu film Indonesia, budget segitu sih lumayan loh. Dan hasilnya juga bagus. Dan hasilnya juga lumayan. Iya. Kelihatan sih. Iya. Dari sisi ininya tadi juga pas saya tonton itu ada bagian-bagian yang menarik bagi saya itu ya, yang amazing juga ya. Itu saya kira itu take out-nya scene-nya tuh dari pemakai drone ya. Maklum ya, saya background-nya tidak sinematografi, cuma orang awam yang melihat. Ternyata katanya tuh ada Kata saya maksudnya Iya. satu scene di mana itu satu long take yang awal-awal kelihatannya kayak di syuting dari jauh, tetapi kemudian kameranya ngikutin terus sampai terakhirnya, nah gue baru tahu pakai CGI nih, wah bagus nih gitu. berarti Karena itu keren banget tuh. mungkin buat gua kelihatan karena gua tahu caranya begini, tapi kalau buat orang awam keren Susah, amat ya gitu, keren amat gitu Iya kan. keren amat, karena awal saya pikir ini take-nya Gimana pakai drone caranya ya. gitu kan. Nah, cuma kepikir ini pakai drone ya, terus ngikutin, wah keren banget ini budgetnya berapa. Oh ternyata itu semuanya Kalau menurut gua itu CGI. Iya. Heeh. CGI Kalau ternyata semua. bukan dan gue salah ya maaf. ya Cuman kalau menurut gua teknik seperti itu biasanya pakai CGI. ini mungkin bagi pemirsa yang tahu kepastiannya boleh info ke kami dan mengkoreksi kami. Musik yang dipakai, background musik yang dipakai juga oke, tidak ada masalah. Dan yang terakhir itu kayaknya saya agak surprise sih, yang terakhir itu pakai soundtracknya sih. Oh, Soundtracknya itu pakai lagu Silang Seven. Itu udah lagunya sekitar 20-an tahun lalu ya. Karena saya juga Lagi umurnya. salah satu fansnya Silang Seven, jadi ya cukup tahu. Dan terus tadi saya googling, ternyata ide movie-nya itu diambil saat saudaranya sedang lagi ada di Jogja, jadi tidak aneh. emang Ternyata- Sheila on Seven dari Jogja? Jogja, Oh. Jogja. Maaf ya, gue nggak tahu. Gue Jogja. tahu lagunya sih. Ya. Cuman kalau secara musik overall sih tadi ya dapat sih sebenarnya beberapa lagunya itu yang bagian mungkin pas lagi nge-heist nyolongnya itu pakai lagu yang biasanya muncul di film heist gitu loh. Pakai lagu yang banyak suara trompet gitu, suara yang ya pokoknya mirip-mirip Nyambung lah, Ocean nyambung. Eleven gitu, pasti lagunya begituan juga. Nyambung Ah. dengan scene-nya. Heeh. Terus tadi ada satu penyanyi di acaranya itu juga suaranya bagus banget. Itu siapa sih? Nggak tahu tuh, harus di-googling dulu. Google dulu ya. Kita pernah lihat itu ya kan. Heeh. Tapi itu take-nya bagus loh itu. Take-nya bagus, tiba-tiba muncul langsung dia nyanyi. Oh itu kayak kita lagi nonton film Hollywood ya. Iya. Itu bagus. Take-nya bagus. Iya, Take-nya lumayan bagus banget. maksudnya secara feel dari Ah. musiknya itu berasa Hollywood gitu loh. Emang secara keseluruhan juga film ini tuh bener-bener kayak mengacu ke film heistnya Hollywood sih. Jadi dari musik dapet, dari cerita juga lumayan dapet. Tadi belum ngomongin sinematografi ya? Ada Sinematografi kesan nggak? tadi saya bilang sinematografinya kalau Oke. itu yang buat saya tuh agak ini bagus ya itu ya. Saya tidak tahu tuh ternyata itu memang bagian dari CGI, tanda teknik CGI. Itu keren sih. Kalau buat gua ada beberapa shot yang kelihatannya dipakai handheld. Jadi kameramennya bawa kameranya handheld, dia bawa syuting gitu. Ada beberapa shot yang cocok, ada beberapa shot yang gua merasa nggak gitu cocok. Yang nggak cocok di mana? Kayak di pembuka film, the first shot of the movie gitu, dia zoom in, ada orang di depan gitu, dia zoom in. Nah itu pakai handheld. Harusnya normalnya kalau menurut gua biasa kayak gitu tuh dia pakai dolly, jadi pakai dorong gitu, ada kameranya ditaruh di track rel gitu, didorong, jadi sangat stabil gitu. Tapi kalau tadi tuh dia pakai handheld. Jadi kenapa kalau gue merasanya nggak cocok? Kalau handheld itu ada kerasa lebih tegang
Sedangkan itu baru shot pertama gitu. Nah, kalau shot pertama dia kan hanya untuk namanya establishing doang gitu. Dia nggak harus ada ketegangan apapun gitu kan. Kayak lagi ngobrol, dia pakainya handheld gitu. Nah, itu karena handheld kan goyang-goyang. Jadi berasanya agak kayak nggak stabil gitu kan. Akan berasa ada sedikit ketegangan gitu. Cuman ini ya cuman beberapa shot sih. Secara keseluruhan gue merasanya oke kok. Dari sisi lightingnya, ada beberapa tuh awal-awal sihnya kelihatannya gelap banget ya. Iya kan, Gua saya juga berasa merasa banget sih. gelap banget, terlalu gelap. Ada beberapa scene sampai bingung ini kenapa harus begini ya. Kita kan itu kan karena bukan film horor ya. Bukan film horor, jadi kenapa harus atau film Mungkin itu kayak apa ya? Mungkin karena dia syuting di studio atau semacamnya, jadi supaya berasa ada aura-aura atmosfernya gitu, suasananya gitu, jadi dia ada. Tapi tetap aja itu kayak berasa aneh gitu, terlalu gelap banget. Gue juga berasa sih ya, awal-awal. itu Cuman aja. ke belakang sih nggak terlalu sih, Ya. nggak terlalu berasa. Awal-awalnya aja sih. Kayak di Awal dalam rumah kayak gelap banget gitu loh. Oh ya, balik ke bukan musik sih, sound. Ada beberapa bagian yang dialognya nggak jelas gitu. Oh iya, itu dialognya seperti mumbling ya. Para Yang aktor. apa karena memang pendengaran kita kurang jelas. Nah, kita ada beberapa kali gitu kayak, hah, ngomong apa? Iya, gitu. iya. Misalkan dia nggak denger, gue denger. Dia nanya gue bisa jelasin. Tapi ada yang gue nanya, gue apa? Nggak tahu apa. Gue juga nggak tahu gitu karena terlalu mumbling ya. Iya. Itu bisa jadi input ya kan. Maybe mungkin bisa tambahkan subtitle. Ya meskipun sama orang Indonesia ngerti bahasa Indonesia kan, Iya. tidak ada salah juga. Mana tahu itu kan ada audiensnya orang bule gitu loh ya kan. Iya, Nah, iya, orang-orang expat ya, orang-orang foreigner yang nonton. Tapi sebenarnya banyak sih kayaknya waktu dulu film Indo yang dikasih subtitle Inggris. Pokoknya ada deh film apa gitu yang Saya gue sih udah nonton lupa di ya, bioskop. sorry. Maaf. Ketika Maaf, dia Pak lagi Nisa. ngomong bahasa Indonesia ada subtitle Inggris. Gue lupa film apa tapi. Ya itu boleh sih, harusnya jadi masukan. Enak sih Jadi sebenarnya ada kalau subtitle ya bukannya Inggris ya, tambah juga Indonesia nggak apa-apa. buat menggampangkan kita yang nonton sih, soalnya Iya. emang suara ngobrolnya itu kadang nggak jelas. Nggak input Apalagi aja. kalau lagi teriak lebih nggak kedengeran lagi. Terus Itu dia teriakin apa ya? atau yang sedang lagi nangis, kadang kita nangis kan kalau ngomong apa juga nggak jelas kan. Tadi ya ada adegan yang lagi menangis gitu. Alur cerita bagaimana tuh? Alur cerita sih oke sih, gue biasanya plot untuk heist itu akan ada plot twistnya biasanya. Nah itu twistnya ada sedikit. Nah, ini twistnya menurut gue lumayan banyak, bukan cuma sedikit. Ada beberapa kali. Saya nangkap cuma itu aja. Nah, nggak kan ada ya. Nah, Jangan tadi spoiler. teman aja ya, spoiler. Ya pokoknya ada sih kalau menurut gue lumayan Oke sih, lumayan twistnya. beberapa kali plot twist dan nggak bisa ditebak. Itu lumayan oke. Karena saya pribadi saya suka film-film yang banyak twistnya, tapi yang nyambung ya dengan Iya. twist aja gitu kan. Jadi nyambung gitu ya. Dan ini saya nggak nyangka juga film Indonesia bisa masukin twist yang seperti itu. Jadi oke lah. Meskipun sih tadi ada satu Ada beberapa twist ya. yang agak sedikit maksa dikit gitu, cuman ya oke lah. Penulisan naskahnya bagus, cukup bagus, dan sutradaranya juga, sutradara untuk actingnya juga lumayan bagus ya. Jadi ini kayak seimbang menurut aku sih, karakternya seimbang. Oke, jadi Apa perlu ratingnya? kita- Apa ratingnya? perlu kasih rating berapa ini? Jadi kita akan beri rating berapa, antara 1 sampai 10. Kita kasih rating 8? 8 dari 10 ya. Ini filmnya kayaknya baru main ya minggu ini ya. Ini Apa udah dari sih tanggal- 25 Agustus ya. Berarti Baru ya udah main. hampir seminggu lah ya. 25 Agustus. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nonton film yang out of expectation, menurut gua layak dinontonin deh film ini. Iya, recommended. Oke. Oke, ini sekian dari video review kami di episode pertama ini. Sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya. Oke, Dah. bye. Tadi lu lupa ngomong, kemarin tuh dia bilangnya kita besok nonton Mencuri Pak Raden yuk, terus gue bingung. Pak Raden bukan temennya Iya. si Unyil ya? Ini ketahuan nih zaman berapa nih.